minta maaf sama semuanya. Aku nggak tahu aku bakal jadi kayak gini, omongan aku bakal jadi kayak gini tuh aku nggak tahu. Aku sama sekali bukan untuk ngeremehin tenaga medis, enggak. Semua orang diajarkan dan tahu bahwa harus jujur. Kalau minta maaf itu tulus, jangan pura-pura. Kalau dari kacamata saya, setelah saya menonton videonya, saya berpendapat jika saudari ini membawa karakteristik reaktif atau orang umumnya sebut impulsif. Itu berhubungan dengan impuls atau dorongan. Nah, aku tipe yang kayak corona, be aja gitu. Oh, tapi tetap kamu cari tahu lah ya. Cari tahu banget aku tuh. Tapi jaga kesehatan, maksudnya jaga kebersihan nggak kan? Sekarang katanya lebih sering cuci tangan atau apa yang dilanjurkan. Kamu melakukan atau enggak? Enggak. Aku jarang pakai masker. Kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya. Kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai, kecuali memang kayak ditegur gitu ya, kayak Bu bisa pakai maskernya, pakai. Tapi kalau nggak ditegur kita lepas lagi. Ini napes, sayang-sayang ditutup-tutup gitu loh ya. Sesek nih, dada juga sesek ya. Terus abis itu kalau misalnya ke mall, ke pasar apa segala macam, pegang-pegang. Misalnya abis beli makanan nih dari Gojek online gitu. Aku nggak cuci tangan dulu baru makan. Jadi kayak ambil apa segala macam, terus makan aja pakai tangan. Walau lu kena corona kayak kena penyakit apa kayak demam berdarah kayak semua bisa mati lo tau ah. Emosi gue jadinya. Orang-orang reaktif atau impulsif ini umumnya dikenal karena saat dia ingin mengekspresikan dorongannya, pengen ngomong sesuatu, pengen bereaksi atau bertindak sesuatu, itu tidak disertai dengan pertimbangan atau perhitungan yang matang, atau setidaknya cukup matang gitu ya. Jadi keluar begitu saja. Tujuannya apa? Biasanya dia sudah begitu terstimulasi secara dorongan tadi untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan pengakuan, atau untuk bisa dilihat sesuatu citra yang bagus, citra yang hebat gitu. Jadi kendali dirinya saat itu tidak berfungsi atau kurang berfungsi secara optimal. Karena dorongan yang besar tadi itu boleh jadi loh mengalahkan logika seseorang, penalaran seseorang. Sehingga saat dia berkata-kata, dia tidak menyadari bahwa ada konsekuensi di balik itu. Kata-kata yang disampaikan, reaksinya yang membara, menggebu-gebu misalnya begitu saat bicara, itu ternyata bisa memicu konflik. Bisa, tanda kutip ya, memprovokasi situasi. Bisa menimbulkan perlawanan dari orang lain. Atau bisa membuat situasi yang udah aman nih, kondusif, jadi nggak aman lagi. Nah, dia tidak menyadari hal ini. Jadi betul sekali dia bertindak dulu, baru mikir. Kendali diri dan sikap yang banyak berhubungan dengan dorongan tadi itu terkait dengan kematangan. Kalau saya melihat saudari Ika masih perlu atau saat ini masih berproses di awal berhubungan dengan kematangan. Apa saja yang dimaksud dengan kematangan itu? Yang pertama, kematangan mental. Ini bicara tentang pikiran. Bagaimana dia memilih sudut pandang, bagaimana dia menganalisis situasi. Tepat nggak sih saya ngomong begini? Analisisnya itu akurat nggak dengan keadaan? Atau bagaimana dia memilih kata-kata yang nyaman di telinga orang lain, nyaman untuk emosi orang lain. Lalu ada kematangan emosional namanya, kematangan emosi ya. Itu berhubungan dengan empati, kepekaan. Jadi kita bisa merasakan enggak, kalau saya ngomong kata-kata ini orang lain akan tersinggung atau enggak. Orang lain bisa marah loh, atau orang lain itu bisa jadi konflik dengan saya. Nah, saya sadar itu enggak, saya bisa memprediksi itu tidak, itu kepekaan yang dipakai. Lalu pengendalian diri tadi, kontrol diri itu berhubungan dengan sejauh mana kita bisa menimbang
Ya, mengukur tadi apakah reaksi saya ini positif atau negatif. Dan yang terakhir, kematangan kronologis atau usia. Umumnya di usia 25 tahun, itu orang sudah kita sebut cukup matang lah, paling tidak ya. Artinya dari pengalaman-pengalaman hidupnya, wawasan yang didapat, kemudian pengalaman skolastik di bangku sekolah sudah bisa memenuhi dia dengan referensi wacana yang kaya, sehingga dia bisa, tanda kutip tuh, tadi saya bilang bisa memilih sudut pandang, bisa menganalisis, atau bisa peka. Nah, namun kembali lagi secara aktual banyak nih faktanya juga, kematangan usia atau kronologis tidak selalu berbanding lurus dengan kematangan mental dan kematangan emosi. Jadi buat saya, Saudari Ika masih perlu berproses. Peran suami penting sekali. Tadi kalau saya lihat dari videonya, permintaan maafnya dengan Deddy Corbuzier, saya lihat suaminya memberikan support yang positif untuk beliau. Ini membantu ya, karena dengan support-support ini Saudari Ika punya keyakinan diri, punya kesiapan dan punya kesediaan untuk melakukan proses belajar. Dari cara dia meminta maaf tadi, tangisan yang diperlihatkan, dan beberapa kali itu muncul, saya melihat memang ada unsur alamiah di sana. Paling tidak dia menyadari kesalahannya. Dengan dia menyadari, ini sebuah proses awal yang bagus untuk dia aware, punya self-awareness bahwa ada yang salah dari reaksi saya. Ini kematangan sebenarnya, atau proses menuju kematangan ya. Lalu dia sudah punya kesadaran lagi untuk mau memperbaiki. Jadi ada proses belajar hidup yang akan dilakukan. Tinggal kita lihat saja nanti aktual perilakunya seperti apa. Dan yang ketiga, sudah ada kematangan emosional yang dimunculkan melalui pengendalian diri. Cara bicaranya udah gak sama dengan video sebelumnya. Sudah mulai terkendali, sudah mulai menata dan memilih kata-kata yang baik dan benar untuk meminta maaf. Dan ini yang saya rasa menjadi sebuah sisi positif untuk terus belajar. Dan saya berharap support suami dan kerjasama juga dari Saudari Ika dan suami bisa menghasilkan proses yang terus menerus sehingga tingkat kematangannya semakin meningkat. Selamat belajar, sukses untuk Anda. Aku mau minta maaf sama semuanya. Aku nggak tahu aku bakal jadi kayak gini, omongan aku bakal jadi kayak gini tuh aku nggak tahu. Aku sama sekali bukan untuk ngeremehin tenaga medis, enggak. Apakah permintaannya sifatnya tulus? Nah, ini menarik. Karena sejujurnya ketulusan yang sering digandengkan dengan kejujuran itu merupakan sebuah nilai, value ya. Jadi nilai-nilai hidup. Nilai hidup itu hanya bisa kita lihat melalui konsistensi perilaku seseorang. Bagaimana dia bertindak, apa kata-kata yang keluar, bahasa tubuh apa yang ditampilkan, dan ini terpelihara dalam rentang waktu yang cukup panjang. Jadi biasanya itu dibentuk sejak kita kecil sampai kita sebesar sekarang. Semua orang diajarkan dan tahu bahwa harus jujur. Kalau minta maaf itu tulus, jangan pura-pura, misalnya begitu ya. Nah, itu kan masih dalam ranah wawasan, wacana, pemahaman. Apakah wacana, pemahaman ini sudah sampai ke dalam konsistensi perilaku? Itu perlu diukur. Kami para psikolog menggunakan beragam metode, beragam instrumen psikologi untuk bisa mencari tahu. Dan itu nggak bisa hanya melihat ekspresi wajah yang sebentar. Kata-kata apa saja yang dipakai gitu ya dalam sekian menit tayangan. Atau lirikan matanya kemana gitu ya. Sesenggukannya berat apa enggak hanya sekedar itu. Namun itu masih hanya mencerminkan simptom atau gejala yang belum bisa
dipastikan berapa persen akurasinya atau seberapa akurat ketulusannya. Oleh karena itu, kita perlu juga membuat sebuah pengukuran terlebih dahulu untuk memastikan benar nggak, tulus nggak soal permintaan maafnya. Jadi kalau buat saya, karena itu sebuah nilai jujur dan tulus, kita perlu kenal beliau. Kita perlu bersama-sama dengan dia untuk tahu kesehariannya. Jadi jangan cepat-cepat menilai, karena hanya dia yang paling tahu.